Uhaikum bitahiyatul islamiyah. Tahiyatan min alil jinan. Fatahiyatum fiha salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ali wa sahbihi ahli siddiq wal wafah. Amma ba'du. Hadirin Dewan Juri yang bijaksana serta sahabat dakwah yang saya banggakan. Rasa puji dan syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita nikmat dan rahmatnya. Berkat nikmat dan rahmatnya itulah kita dapat bertatap muka di dalam ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat. Yang kedua kalinya, selawat dan salam tak lupa kita hadirkan kepada sosok junjungan alam. Nabi yang berdakwah siang dan malam meskipun dicaci, dihina, beliau tak pernah dendam. Semangat dakwanya yang tak pernah gentar demi tegaknya kalimatullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa tak kenal beliau? Beliau adalah Sayyidil Hasir alladhi yukhsyarun nasu 'alal qadami wa sayyidil mahi alladhi yamullahu bil kufra wa sayyidil aqib fala nabiyya ba'da. Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Dewan Juri yang berbahagia serta sahabat dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Kiki Saputra dari utusan Pondok Pesantren Adyat 13 Ulu Palembang, Sumatera Selatan, sebagai peserta lomba pidato Islami yang diselenggarakan oleh Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat. Hadirin, Michael Hart, seorang kolumnis berkebangsaan Amerika Serikat, menuliskan di dalam bukunya dengan judul The 100 Ranking of Most Influencing Person in History. Artinya 100 tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Termasuk di dalamnya Adolf Hitler, pencetus gerakan Nazi Jerman. Mahatma Gandhi, pencetus gerakan Satria Graha India. Julius Caesar, pencetus Vidi Vici, dan banyak tokoh-tokoh besar lain. Ternyata hadirin, dari sederetan tokoh-tokoh besar tadi, Michael Hart menempatkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada urutan yang pertama sebagai sosok yang sangat berpengaruh di dalam sejarah peradaban manusia, sehingga kebesaran beliau diabadikan di Ensiklopedia Britannica sebagai para pemimpin yang paling berhasil di para nabi, para pemimpin agama, dan para pemimpin yang lainnya dalam membentuk dan membangun masyarakat madani. Melihat betapa pentingnya meneladani sikap dan sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan dalam membangun masyarakat madani adalah judul yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini dengan rujukan Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus dari kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang telah membacakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yang telah mensucikan mereka dan telah mengajarkan kepada mereka Alkitab dan As-Sunnah. Sesungguhnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin Dewan Juri yang bijaksana serta sahabat media sosial yang saya cintai. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqadi, di dalam Zubat At-Tafsir min Fath Al-Qadir, kata Al-Amin merupakan
maksud dari kondisi bangsa Arab yang sebagian besar tidak hanya mampu membaca dan menulis, melainkan tenggelam ke dalam kehidupan jahiliyah secara total. Kebobrokan moral merajalela. Dari bidang hukum muncul law of jungle to be politely of people. Hukum rimba menjadi peradaban. Orang kaya memangsa orang miskin, orang pintar memangsa orang bodoh, orang kuat menghantam orang yang lemah. Bahkan yang sangat mengerikannya lagi, martabat wanita mereka injak-injak, sehingga setiap bayi yang wanita yang baru dilahirkan dikubur hidup-hidup, tak peduli terdengar jeritan tangis seorang bayi di dalam tanah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tampil sebagai sosok yang telah diwarisi sifat kepemimpinannya, mengemban 4 misi utama. Yang pertama, yatlu alaihim ayati, membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Yang kedua, misi tazkiyah wa yuzakkihim, membersihkan dari segala sesuatu yang menuju kekufuran. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan Al-Quran sebagai pedoman reformasi. Sebab Al-Quran adalah is the only thing that can lead me to happiness. Al-Quran adalah satu-satunya buku yang dapat menghantarkan manusia menuju kebahagiaan. Demikianlah ungkapan Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis. Yang keempat, Al-Hikmah, menampilkan sunnah. Hadirin Dewan Juri yang berbahagia serta sahabat dakwah yang saya banggakan, Abu A'la Al-Maududi di dalam The Prophet Islam mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya contoh yang sangat terlengkap keunggulan-keunggulan yang terdapat di dalam diri beliau. Bahkan sejarah membuktikan beliau yang hidup dalam keadaan miskin ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan berbagai kesenangan material, harta, tahta, wanita, bahkan Jabal Uhud pun siap menjadi emas. Tapi beliau menjawab, ya idzan ya Rabb la arda liwahidin min ummati finnar. Jikalau demikian ya Allah, tidak ridho jikalau salah satu dari umatku di neraka. Subhanallah, inilah pemimpin yang sejati, yang sangat memikirkan umatnya. Sebagaimana pepatah mengatakan urusan kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan golongan atau pribadi. Hadirin Dewan Juri yang bijaksana, kesimpulannya bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para pemimpin yang paling sukses di antara para nabi. Maka dari itu, mari kita bercermin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perbuatan maupun perkataan, agar hidup kita tenang, senang dan sentosa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Astaghfirullah biqaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.